Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua berada di dalam keadaan yang baik, karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk kembali dalam Bible Study CK7 online, dan kita percaya hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Apapun yang kita dengar, apapun yang bisa kita pelajari hari ini, kiranya kita bisa menjadi pelaku firman dan menerapkannya di dalam kehidupan kita, mengiring Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa Yesus, kita bernama Yesus. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya tetap setia kepadamu, tetap cinta, tetap setia kepadamu Yesus. Bersyukur kasih setia. Haleluya. Terima kasih Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sanjung Kau Yesus, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
Malam ini kami datang kembali Tuhan, sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami hendak mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu bagi setiap kami hari ini ya Bapa. Maka berbicaralah Tuhan dan kami akan mendengar, mengajari kami ya Tuhan supaya kami mengerti ya Tuhan. Untuk kami bisa menjalankan kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau bekerja melalui segala apapun ya Tuhan yang hendak Kau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pengajaran yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, kita masuk di bagian terakhir dari Kidung Agung. Jadi Kidung Agung itu hanya terdiri dari 8 pasal, dan kita hari ini masuk di dalam pasal yang terakhir. Ini adalah pasal yang spesial karena dalam satu pasal yang lumayan singkat, 14 ayat, tapi di sana memuat sekitar 4 perikop ya saudara-saudara. Salah satunya di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat ini berisi tentang syair orang yang sedang dimabuk cinta. Jadi ini adalah balasan dari syair sebelumnya, di mana ini sebuah khayalan dari si perempuan yang sedang membalas syair dari pasal yang sebelumnya. Mari kita baca bersama-sama Kidung Agung 8 ayat yang pertama. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kucumpai di luar, karena tidak ada orang yang akan menghina aku. Aku akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, di sini kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini, si perempuan sedang berkhayal, saudara-saudara. Jika pasangannya ini adalah saudara laki-lakinya, maka ia akan bebas menyentuhnya, menyiumnya, menciumnya, bahkan di jalanan. Karena apa? Nggak akan dihakimi oleh orang-orang lain, karena ada ikatan saudara. Tapi ini mereka berbeda. Mereka adalah pasangan kekasih. Nah, ini mencerminkan apa, saudara-saudara? Bahwa budaya tentang kesopanan, tentang norma dan etika ini sudah ada dari zaman dulu. Bahwa pasangan yang mungkin belum menikah tidak boleh menampakkan kemesraannya di depan umum. Nah, ini sudah disampaikan saudara-saudara di dalam ayat ini. Sampai si perempuan ini berhayal, seandainya kamu itu saudara saya pasti akan dengan bebas memperlakukan kamu. Tapi ternyata di sana ada batasan juga. Pada zaman itu ada batasan bahwa dilarang untuk mempertontonkan kemesraan di depan umum. Nah, ini semua merupakan khayalan. Karena apa? Rasa rindu si perempuan terhadap pasangannya. Sehingga kerinduan ini bisa kita nyatakan di dalam kehidupan sampai kepada pernikahan. Apa yang menjadi keinginan. Jadi bukan hanya pada pendekatan saja ketika berpacaran, kita bisa merasakan kerinduan, kita merasakan keinginan untuk berjumpa satu sama lain. Tetapi bagaimana mulai dari pasangan tersebut berpacaran, menjadi sepasang kekasih, sampai kepada jenjang pernikahan, seberapa tahun pun rasa cinta dan rasa rindu itu harus senantiasa dipupuk di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, makna dari keinginan bertemu ini juga dapat diartikan mereka tidak ingin dipisahkan. Jadi dia bilang seperti ingin membawa sang pria ini di rumahnya.
Karena dia selalu ingin bertemu, selalu ingin merasa bersama untuk bisa saling membahagiakan satu sama lain. Nah, ini yang dirasakan oleh sang perempuan. Nah, kemudian di ayat berikutnya sudah masuk di dalam sebuah perikop yang berbeda dengan judul cinta kuat seperti maut. Nah, kita baca ya saudara-saudara mulai dari ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, ini adalah definisi yang disampaikan tentang sebuah perasaan cinta. Yang menyampaikannya adalah si perempuan, saudara-saudara. Dia sedang menyampaikan bagaimana kekuatan cintanya, di mana dia ingin melekat, sehingga disampaikan, diibaratkan seperti materai yang menempel secara permanen dan dikatakan pada lengannya, sehingga nggak bisa dilepaskan lagi. Artinya apa saudara-saudara? Si perempuan ini mengungkapkan keinginannya untuk bisa dipinang oleh sang kekasih. Karena materai pada zaman ini juga berbicara tentang tanda dalam sebuah pernikahan. Nah, kemudian sebagai kata penegasan, si perempuan itu bilang cintanya itu kuat seperti maut yang seolah-olah menarik, dan juga diibaratkan sebagai nyala api, bahkan dikatakan sebagai nyala api Tuhan yang menghanguskan sehingga tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Nah, di sini kalau kita lihat si perempuan ini ingin menjelaskan bahwa dia itu adalah pasangan yang setia. Dia menunggu, menanti untuk sang kekasih itu bisa datang kepadanya. Kesetiaan hatinya juga ditunjukkan dalam kehidupannya. Bagaimana hatinya melekat, dan dengan gigih dia menyatakan bahwa dia hendak bersanding dengan sang kekasih. Luar biasa saudara-saudara. Bahkan perkataan ini sering kita dengar ya saudara-saudara tentang cinta kuat seperti maut. Nah, kesetiaan yang seperti ini dibutuhkan dalam hubungan suami istri saudara-saudara. Di mana ketika cinta itu dinyalakan, tidak ada yang dapat memadamkan. Dalam artian tidak tergoda dengan keadaan atau siapapun. Nah, di sini diambil perumpamaan materai. Cinta dihubungkan dengan materai, di mana materai itu adalah sesuatu yang sudah dilekatkan dan menjadi sesuatu hal yang legal, saudara-saudara, resmi sampai maut memisahkan. Dan ini sangat penting karena bagaimana api cinta itu senantiasa menyala dan dikatakan gak bisa dipadamkan oleh apapun karena kesetiaan dari si perempuan. Lalu di ayat yang berikutnya saudara-saudara, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, dia katakan cintanya tidak dapat dibeli dengan uang atau harta, gak dapat dikaitkan dengan harta benda rumahnya. Itu gak bisa menggantikan rasa cintanya, karena cintanya dia begitu kuat. Sekalipun ada orang lain yang mungkin menawarkan cinta melalui harta benda, ini mungkin diibaratkan sebagai orang ketiga yang ingin mendekati si perempuan ini, tapi perempuan itu tidak tertarik saudara-saudara. Dia akan tetap setia pada kekasihnya. Nah, di perikop berikutnya dibahas tentang bagaimana mempelai perempuan dan adiknya, lebih tepatnya saudaranya saudara-saudara. Kita baca di ayat yang ke-8.
Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh saudaranya. Lalu dia menjawab, bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah sebuah tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Nah, dalam perikop yang ini merupakan sebuah pertanyaan dan jawaban. Kalau pada ayat yang ke-8 ini kita ngelihat tadi pertanyaan dari saudara si perempuan itu yang ditujukan kepada siapa? Dia mau ngomong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang saudara, dia sebenarnya hendak menjaga adiknya. Karena kakaknya ini mungkin merasa bahwa dia sebagai saudaranya, dia hendak menjaga adik kecilnya. Karena di matanya adiknya ini masih kecil. Dan di ayat berikutnya berusaha dijawab dengan jawaban sanggahan. Yang menyatakan bahwa gadis kecil ini sudah bertumbuh, sudah menjadi dewasa. Dan dia memiliki kekuatan sendiri untuk menjaga dirinya. Nah, ini sebagai peringatan saudara-saudara, bahwa ketika kita hendak melangkah ke jenjang berikutnya, diperlukan kesiapan diri, dibutuhkan kematangan, dibutuhkan saran dari orang yang lebih tua. Bagaimana dengan langkah yang akan diambil? Apakah sudah sesuai dengan kehidupannya? Apakah pasangan tersebut bisa membahagiakannya? Jadi di sini makanya sebagai seorang saudara atau mungkin orang tua, kita boleh untuk memberi saran, memberi petua supaya anak kita atau saudara kita tidak terjerumus kepada hal yang salah. Nah, di dalam perikop selanjutnya ada sebuah perikop baru dikatakan lebih bahagia daripada Salomo. Berbeda lagi saudara-saudara perikopnya. Di ayat yang ke-11, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Di kebun anggurku, yang punyaku sendiri, ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Nah, ini adalah syair atau kata-kata, kalimat yang diucapkan oleh si pria. Dia sedang mau menyatakan bahwa dirinya itu lebih berbahagia daripada Salomo. Karena dia memiliki pasangan kekasih yang dikasihinya. Dan di ayat yang terakhir, dalam perikop kedua mempelai bersaut-sautan. Nah, ini ketika mereka sedang berada di dalam sebuah percakapan. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah, di ayat yang ke-13 ini si laki-laki mengibaratkan si perempuan ini sebagai penghuni dari kebun anggur. Dan dia mengajak teman-temannya untuk bisa menikmati suara nyanyian dari pasangannya. Dan kemudian si perempuan membalas dengan sebuah syair. Dia katakan, cepatlah datang dengan perumpamaan secepat kijang dan anak rusa yang berlari begitu cepat. Dari pasal ini kita mempelajari tentang ekspresi perasaan cinta yang kuat, yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang dimabuk asmara. Di sini dikatakan bagaimana mereka bisa mengekspresikan cintanya melalui sebuah hasrat, kesetiaan, serta keinginan yang tak terbendung untuk mereka bisa meresmikan hubungannya sebagai pasangan. Tapi juga ada diselipkan
bagaimana sikap dari keluarga, yaitu yang diwakili oleh saudara dari si mempelai perempuan, di mana dikatakan dengan saran-sarannya dia berusaha untuk menjaga dan melindungi adiknya yang hendak dipinang sebagai seorang pasangan kekasih. Sang kakak memiliki tanggung jawab untuk dia bisa mengingatkan adiknya. Nah, saudara-saudara, tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab Kidung Agung ini, selain kata-kata yang indah, selain syair yang mungkin kita nggak terlalu mengerti maknanya. Tapi ini bukan saja seperti sebuah syair yang dilakukan, tetapi di sana ada hikmat Tuhan, hikmat dari Tuhan yang berusaha disampaikan melalui kitab ini. Karena tidak mungkin kitab ini dicantumkan di dalam Alkitab tanpa ada maksud dan tujuan Tuhan. Di mana sebagai pembelajaran bagi para kaum muda dan sebagai pengingat yang memperingatkan bagi pasangan suami istri untuk tetap menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Jadi kitab ini, saudara-saudara, tidak hanya mengajar tentang hal-hal yang mungkin bersifat pujian atau ada yang menafsirkan tentang seksual, tapi juga bersifat untuk membimbing kita. Dan kita bisa memahami citra diri sebagai manusia ciptaan Allah. Jadi di sini digambarkan dengan sesuatu yang indah. Ada beberapa bagian yang merupakan pengajaran tentang bagaimana kehidupan bercinta, bagaimana ketika kita mengejar kekasih kita, bagaimana ketika kita berada di dalam kerinduan terhadap kekasih kita, bagaimana kita mengekspresikan cinta kita. Tapi juga ada beberapa peringatan-peringatan yang dinyatakan melalui Kidung Agung ini sebagai peringatan kepada kaum-kaum yang sedang dimabuk asmara. Juga peringatan hal-hal apa saja yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita berumah tangga. Jadi banyak hal, saudara-saudara, yang bisa kita dapatkan. Selain itu ada harapan-harapan bagaimana hidup sebagai pasangan. Bagaimana kita bisa menjadi pasangan suami istri yang menjadi berkat. Bagaimana hidup kita senantiasa terasa begitu manis. Dan juga disampaikan berbagai ekspresi dalam memupuk rasa cinta. Selain bagian dari seksualitas yang wajar sebagai berkat Allah untuk pasangan suami istri. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Bahkan ada di beberapa ayat itu dikutip sebagai simbol hubungan kasih antara Kristus dengan gerejanya yang disebut sebagai mempelai. Jadi saudara-saudara, saat kita mempelajari sebuah kitab, kita mengerti bahwa ada suatu hal yang Tuhan sedang ajarkan melalui perkataan-perkataan yang disebutkan, melalui ekspresi-ekspresi yang hendak disampaikan, dan banyak hal lagi yang bisa kita terapkan untuk mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan melalui Kidung Agung ini pun kita belajar. Ada hal-hal yang harus dihindari, tapi ada hal-hal yang harus ditambahkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hubungan rumah tangga. Jadi sulit memang untuk memilah-milah antara ini dia sedang mengatakan kepada siapa, ini sedang berbicara kepada siapa. Tapi saat kita memahami kata demi kata dan kita mengerti alur ceritanya, poin demi poin kita bisa dapatkan sesuatu, saudara-saudara. Bagaimana kita sebagai seorang yang sedang mempersiapkan pernikahan, yang sedang masuk di dalam fase mabuk asmara, bagaimana kekuatan cinta dan cara kita mengekspresikannya, bagaimana peran keluarga itu penting untuk mengingatkan kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk kita memahami suara hati orang lain sebagai saran dan pesan yang daripada Tuhan. Dan bahkan
bagaimana kehidupan kita itu begitu berarti karena adanya pasangan, sehingga dikatakan di sini bahkan dia merasa dia lebih bahagia daripada Salomo. Apakah kita juga merasa diberkati ketika kita ada di dalam kehidupan berumah tangga bersama dengan pasangan yang Tuhan beri, sehingga kita bisa berkata bahwa aku bahagia, bahkan aku diberkati oleh Tuhan dengan pasangan hidupku ini. Dan yang terakhir, bagaimana kedua mempelai ini bersaut-sautan untuk tetap berada di dalam sebuah cinta yang kuat, saudara-saudara. Itu yang bisa kita pelajari dari kitab Kidung Agung ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan menghendaki pernikahan yang kudus, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana saat kita menjalankan kekudusan, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan memberkati pernikahan kita, dan kita bisa menjadi pasangan-pasangan yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan membuat anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar, kalau kami boleh diperingatkan, kalau kami boleh ditegur Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, ada banyak rumah tangga yang sudah merasa jauh satu sama lain. Pasangan-pasangan suami istri yang sudah tidak merasakan bagaimana cinta itu kuat seperti maut Tuhan. Bagaimana Tuhan, orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahan, yang perlu saran, perlu masukan untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya. Dan bagaimana Tuhan kami bisa menikmati apa yang sudah Tuhan anugerahkan melalui pasangan kami, sehingga kami boleh berkata, pernikahanku berbahagia, pernikahanku diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan, sampai akhir hidup kami tetap bisa menjadi pasangan yang terbaik bagi pasangan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu ada bagian yang harus kami kerjakan. Dan kami tahu Tuhan memberkati setiap kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan orang-orang yang ada di dalam Bible Study ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, melalui kitab ini Tuhan kami belajar untuk membuat pernikahan demi pernikahan semakin manis dirasakan satu sama lain. Kami memberkati ya Tuhan setiap pasangan-pasangan yang ada, setiap pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Dan kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu Kau sediakan bagi orang yang mau melakukan, yang mau mengerjakan bagian masing-masing. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.